application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pak Mahfud MD yang makin kesini, makin kesana dia. Makin offside. Kalau main sepak bola dia tuh offside banget deh. Apa yang saya maksud dengan Pak Mahfud MD makin kesini, makin kesana, makin offside? Nah, ini dia yang saya mau bahas. Jadi begini, Anda kan masih ingat ya, debat cawapres yang terakhir, Gibran menanyakan soal greenflation. Kan salah satu topik dari debat itu adalah mengenai lingkungan hidup. Gibran menanyakan pertanyaan greenflation. Nah, Pak Mahfud menjawab, tapi ngaco. Jadi begini, sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya, tapi singkat saja ya. Yang dimaksud dengan Gibran adalah, Gibran menanyakan, Pak Mahfud, bagaimana solusi Anda untuk mengatasi greenflation? Greenflation adalah inflasi yang disebabkan peralihan dari pemakaian bahan bakar fosil ke bahan bakar yang alami atau hijau. Contoh, peralihan dari mobil yang berbahan bakar bensin fosil kan, ke yang berbahan bakar listrik. Inflasi terjadi apa? Ya karena barangnya, mobilnya yang menggunakan bahan bakar bukan bahan bakar lagi sekarang, baterai ya, listrik ya. Jadi mahal. Itu akibat beralih dari teknologi lama ya, mobil berbahan bakar fosil, bensin, ke bensin atau diesel misalnya ya, ke listrik, baterai. Nah, ditanya bagaimana mengatasinya. Nah, sebenarnya Indonesia sudah melakukan, tapi ada hal-hal lain yang lagi yang bisa dilakukan. Saya ambil contoh dah, misalnya pemerintah memberikan subsidi, ya, pajak pertambahan nilai itu dikurangi untuk orang yang mau beli mobil listrik. Nah, itu salah satu cara solusi untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh peralihan tadi. Tapi Pak Mahfud jawabnya menurut saya ngalor ngidur, pakai contoh orang Madura lah, melakukan udahlah, Anda dengar lagi lah ya. Akhirnya Gibran ngeledek gitu ya, seperti begini. Mana ini saya cari-cari, kayak gaya Sun Gokong gitu ya. Nggak ketemu jawabannya. Ya memang bukan itu jawabannya. Nah, banyak orang yang menganggap Gibran ini kurang ajar. Tidak punya etika, tidak ada akhlaknya. Sama seorang profesor, sama seorang yang lebih tua, kok kurang ajar begitu, celingak-celinguk. Saya kasih jawaban ya. Ini debat antar calon wakil presiden. Bukan debat antara anak kecil dengan orang tua. Kalau debat antara anak kecil dengan orang tua, Anda boleh bilang Gibran itu tidak punya etika karena dia tidak menghargai orang tua. Tetapi di sini posisinya sama-sama calon wakil presiden. Ya, di situ Anda nggak bisa menilai, wah anak muda kok begitu sama orang tua. Enggak, ini sesama cawapres. Oke, tapi namanya orang timur gitu ya. Prof Mahfud merasa dia tidak dihargai. Ya, dianggap Gibran ini nggak punya etika, tidak punya akhlak sama orang tua begitu. Oke deh, saya juga banyak ditanya sama teman-teman, kok Gibran begitu ya? Saya terangkan, ini debat antara capres, bukan antara murid sama guru. Bukan debat antara anak kecil dengan orang dewasa, bukan. Nah, orang akhirnya mulai mengerti. Oke, di sini kalau kita lihat media Indonesia bilang, anggap pertanyaan Gibran receh, Mahfud MD bilang tidak layak dijawab. Dia sudah jawab, tapi jawabannya salah. Kemudian ketika Gibran nggak ketemu nih jawabannya, baru dia kesel gitu. Udahlah, saya nggak mau jawab. Dia bilang, dia kembalikan ke moderator. Nggak layak dijawab. Ini pertanyaan mengada-ngada, ngarang, receh. Lah, kalau receh, artinya pertanyaan kecil dong. Jawab dong. Masa dibilang, ini pertanyaan receh, mengada-ngada, bahkan ditambah-tambah apa ya? Ini bukan teka-teki silang kata Hasto gitu ya. Sehingga tidak layak dijawab. Bukan, lu nggak bisa jawab. Bukan tidak layak dijawab. Lu udah coba jawab kan, tapi salah. Terus yang kedua, Gibran nanya, mana jawabannya? Baru bilang tidak layak dijawab. Kalau tidak layak dijawab, dari pertama nggak usah jawab gitu. Udah ngaco, masih bilang ini pertanyaan receh. Oke ya?
Anda lihat lagi deh ya rekaman ini deh ya, debat ya. Anda nilai sendirilah. Jangan kata saya, Anda nilai sendiri. Oke. Kemudian TKN dari Prabowo Gibran tentu membela Gibran. Greenflation yang seperti saya sebutkan tadi bukan pertanyaan receh dan mengada-ngada. Itu jelas pertanyaan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Tapi Mahfud nggak ngerti. Jawabannya ngaco ya. Tadi saya bilang pakai contoh orang Madura sudah melakukan recycle begini-begini. Udahlah Anda lihatlah ya. Jadi greenflation bukan pertanyaan receh atau pertanyaan mengada-ngada. Enggak, kalau udah nggak bisa ya udah ya. Nah kemudian Gibran juga bilang soal greenflation jangan dianggap receh. Ini masalah serius. Lah iyalah, dunia sekarang beralih dari pemakaian bahan bakar yang berbasis fosil, baik itu bensin atau solar, ke tenaga listrik alami, mau itu baterai untuk mobil atau solar panel. Nah itu pembangkit tenaga menggunakan sumber alam, bukan lagi fosil. Misalnya kalau solar panel dari sinar matahari, kalau yang ini yang dari nikel dibuat baterai dan seterusnya. Oke? Jadi bukan receh, ini masalah serius kata Gibran. Nah, ini merembet terus. Mahfud bilang, Gibran ini dilatih untuk permalukan dirinya. Loh kok makin melebar ya? Maka TKN Fanta adalah salah satu tim kemenangan nasionalnya Prabowo Gibran, bilang, itu nggak ada hubungannya. Dari mana bisa Gibran itu dianggap dilatih untuk permalukan dirinya? Lah kalau Anda malu ya malu sendiri, jangan bilang Gibran dilatih untuk mempermalukan diri Anda gitu kan. Nah ini dia nih, terus merembet. Karena Gibran dibilang nggak ada etika, nggak ada adab, nggak berakhlak, terus merembet gitu ya. Nah di sini Mahfud MD bilang, nah ini sih menurut saya sudah benar-benar offset dan keterlaluan offsetnya. Kita lihat nih ya di Tempo ya, Mahfud MD bilang, membiarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Ya kita sudah tahu lah maksudnya anak tak beradab itu yang dimaksud siapa. Walaupun nggak disebut nama Gibran. Oke ya, lanjut nih ya. Kita kasih lihat nih ya. Di Detik juga dikatakan, tak punya etika dan akhlak gitu, selalu berbarengan dengan sifat koruptif. Jadi seakan-akan sudah dicap tidak punya etika, tidak punya akhlak, itu berbarengan dengan sikap koruptif. Ini kan sudah menuduh ya. Walaupun sekali lagi nggak disebut nama, tapi ini sudah keterlaluan offside-nya ya. Nah di sini kita lihat ya beritanya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berpendapat sikap tak beretika dan tak berakhlak selalu dibarengi dengan sifat koruptif. Terserah aja sih, cuman ini maksudnya apa nih? Ya sudah, kita sudah tahu lah maksudnya kemana. Oke lanjut dulu ya. Dia menuturkan, membiarkan ibu melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Bagaimana Anda bisa tahu ibu ini akan melahirkan anak yang tidak berakhlak? Dan itu adalah dosa besar bagi bangsa. Memang dia tahu yang mau dilahirkan, kalaupun benar ya, yang mau dilahirkan ini adalah anak yang tidak beretika atau anak yang tak berakhlak, ya. Terus harus diaborsi gitu, digugurkan. Sebabnya kalau membiarkan ibu ini melahirkan anak yang tak berakhlak ini adalah dosa besar bagi bangsa. Ini teori dari mana? Teori etika dari mana? Oke deh. Karena anak tak berakhlak akan menghancurkan bangsa. Keren ya, keren. Oke, pernyataan itu diutarakan Mahfud menjawab pertanyaan dalam acara dialog Tabrak Prof. Jadi profesor disuruh tabrak ya di Bento Kopi Bandar Lampung Kamis malam yang lalu. Oke. Mahfud mengatakan membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tak berakhlak itu adalah suatu dosa besar kepada bangsa. Jadi untuk tidak membiarkan emak-emak ini melahirkan anak yang tak berakhlak ini, misalnya kita tahu dah si ibu ini lagi melahirkan anak yang nanti tidak berakhlak gitu. Dan supaya tidak melahirkan mesti diapain? Dibunuh, digugurkan. Astaga. Itu juga kan norak ya. Bukan norak, lucu, offside banget ya. Apalagi dia bilang, itu adalah suatu dosa besar kepada bangsa. Jadi kalau kita biarkan si mama ini melahirkan anak yang tak berakhlak, itu dosa besar bagi bangsa. Jadi mesti apa dong solusinya? Dibunuh anaknya? Diaborsi? Ya nggak masuk akal kalau ngomong.
Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Maksud lu gue udah tahu kemana ya. Kata Mahfud. Mahfud khawatir permasalahan etika berdampak pada perilaku koruptif. Udah dah, kemana-mana. Koruptif lah. Jadi maksud lu Gibran itu punya perilaku koruptif. Oke? Di mana tindakan tersebut dapat merugikan negara. Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu selalu berbarengan dengan sikap-sikap sifat-sifat koruptif aja, terus aja gitu ya. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral. Sekarang yang tidak punya etika siapa? Udahlah, jawab sendiri gitu ya. Pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oke, nah ini yang terakhir nih, yang kira-kira sama dengan saya utarakan tadi. Dia pun berpesan kepada siapapun untuk tidak membiarkan kaum ibu melahirkan anak dalam situasi kurang akhlak. Jadi bagaimana tahu ibu ini mau melahirkan anak yang kurang akhlak? Dia bilang kan tidak boleh membiarkan. Jadi kalau misalkan pun tahu nih ya, di USG, wah ini anak bakal tidak punya akhlak nih. Tidak boleh dibiarkan untuk dilahirkan. Mesti dibunuh ini anak. Mesti diaborsi. Astaga. Apa Prof maksudnya? Jelasin dong. Astaga. Dia lalu bicara soal tak berakhlak bertentangan dengan budaya bangsa, ajaran agama hingga hukum di Indonesia. Tapi solusinya mesti diapain itu si ibu yang sedang mengandung? Yang anaknya dianggap kemungkinan tidak berakhlak, mesti dibunuh atau si ibunya dibunuh, kan nggak masuk akal. Mulai nangkep maksud saya kan? Ini offside banget. Oke, nah ini ada cuitan di Twitter dari Nela Tobing dan saya setuju banget sama Nela ini. Dia bilang apa? Halo Pak Mahfud MD, sorry nih Pak, sebelumnya saya izin. Anda mengatakan ibu yang melahirkan Mas Gibran berdosa. Jadi Pak Jokowi dan istrinya berdosa. Nggak habis pikir saya Pak Mahfud MD katanya ya. Bisa mengatakan itu sudah berasa jadi Tuhan saja Pak Mahfud MD. Gini Pak, nggak ada anak yang dilahirkan berdosa. Lah iyalah, ketika baru lahir mana tahu anak ini bakal berdosa atau bakal tidak beretika. Misalnya benar ya, bakal tidak berakhlak. Dari mana? Dan satu lagi, Bapak masih di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi Bapak juga nggak pantas mengatakan dosa ke Pak Jokowi sebagai atasan. Apalagi itu istrinya atasan Anda. Lah iyalah kalau mau ngomong kayak begitu ya, lu berhenti dulu, lu keluar dulu dari kabinet, baru ngoceh. Ini masih ada di dalam kabinet. Nangkep maksud saya? Jadi yang nggak punya etika siapa? Tolong dijawab. Nah, jadi tolong dijawab. Nah ini ada satu video ya, videonya menarik. Kita dengarkan dulu ini video. Video ini benar-benar menarik menurut saya. Ya, ini ada hubungan dengan tadi yang saya ucapkan. Oke, silakan Mbak. Tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Ntar dulu. Ini karena saya nih orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Aduh, Anda dengar ya? Tidak menjawab pertanyaan bodoh itu adalah suatu yang bagus lah kira-kira gitu maksudnya ya. Ini kan ada hubungannya dengan pertanyaannya Gibran. Seakan-akan Gibran dianggap orang bodoh. Iyalah, walaupun dia nggak sebut nama kita sudah tahu. Nah, pertanyaannya, benar Gibran bodoh? Lagian dia juga sudah menjawab, bukannya tidak menjawab sama sekali, tapi jawabannya salah. Ketika Gibran menanyakan, mana nih saya nggak ketemu jawabannya, baru dia nggak mau lanjutkan. Karena memang dia nggak ngerti. Jadi bukan dia tidak mau jawab, dia sudah jawab tapi salah. Karena nggak ngerti greenflation itu opo. Lanjut nih, ada satu video lagi yang menarik ya. Ini lucu banget nih, lucu banget. Kelakuan para politikus Indonesia dalam debat capres dan cawapres, salah satu topik yang saling tuduh adalah lu tidak beretika, lu tidak beretika. Gue pusing deh para politikus kita ini. Ada menteri
yang masih duduk di kabinetnya presiden, akan tetapi telah memilih jalur haluan politik yang berbeda, bahkan menyerang kesuksesan dari kabinet Jokowi, tapi dia masih duduk sampai hari ini sebagai menteri. Sekali lagi, ada menteri yang masih duduk di kabinet Jokowi, akan tetapi dalam pernyataan-pernyataannya menyerang seolah-olah Jokowi itu dan kabinet Jokowi gagal dalam berbagai hal. Ya harusnya kalau Anda sudah memilih haluan politik yang berbeda, harusnya mundur dong. Itu namanya etika. Hanya di Indonesia kejadian seperti itu, menteri yang menentang presiden malah masih bercokol sebagai menteri, bertahan entah untuk apa. Etika. Anda sudah ngerti kan siapa yang dimaksud oleh Bang Hotman kan? Etika. Jadi siapa yang tidak punya etika gitu ya? Udahlah ya, Anda nangkap sendiri ya. Seru kan? Nah ini ada lagi nih yang lebih seru nih video-videonya. Yuk kita lihat sambungannya. Ya dia Menko-nya. Kan dia nggak mengerjakan apa yang dia omongkan. Oh iya. Loh dia Menko-nya. Berarti itu ada di Nggak bawah. bisa, Pak Mahfud nggak bisa ngeritik pemerintah di bidang Polkam, itu urusannya dia. Cawapres 03 Mahfud MD disarankan untuk segera mundur dari jabatan Menko Polhukam usai debat Cawapres yang menyerang kebijakan Presiden Jokowi soal impor bahan pangan dan menyebut food estate gagal. Desakan ini tegas disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi yang menurutnya tidak fair dirinya yang masih menjabat namun menyerang presidennya sendiri. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin yang mengatakan Mahfud ikut bertanggung jawab atas apa yang dicapai pemerintah saat ini. Ujang menilai Mahfud tidak konsisten dalam bersikap. Satu sisi melanjutkan program Jokowi, tetapi di sisi lain menyerang kebijakan yang dinilainya gagal. Sementara juru bicara TKN Prabowo Gibran Fahri Hamzah menyebut Mahfud MD seharusnya tak bisa mengkritik penegak hukum yang membackingi tambang ilegal dan banyaknya mafia di bidang impor bahan pangan karena itu ada di bidang yang dia tangani. Profesor Hukum Tata Negara Yusril Mahendra juga mengaku heran dengan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi dilayangkan kepada Cawapres Gibran. Nangkep ya? Jadi bagaimana masuk akalnya seorang profesor yang jadi Menko Polhukam mengkritik penegakan hukum. Dia komandannya. Jadi Fahri Hamzah benar. Itu dia mengkritik pekerjaannya sendiri. Jadi lucu kalau dia dan Pak Ganjar bilang penegakan hukum di Indonesia 5. Lalu komandannya, ya soal ada mafia-mafia tanah, lu sikat dong. Lu sikat. Kenapa? Dihalangin Pak Jokowi, nggak boleh sikat. Ngomong aja terus terang. Nah, ini sebentar nih kita kasih lihat nih ya. Itu pun dikritik sama Fahri Hamzah. Nggak bisa dong lu ngomong penegakan hukum 5. Berarti lu gagal dong. Lu gagal dong. Nah, kita dengerin nih lanjutannya ya. Bang, tadi Jadi ini udah kacau dari awal, Bang. di dalam itu ada pembahasan yang menarik itu Bang, soal ada aparat penegak hukum, pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal gitu Bang. Itu Pak Bang Fahri Mahfud, ngeliat itu salahnya Pak Mahfud semua. Oh gitu. Gimana? Ya dia Menko-nya. Kan dia nggak mengerjakan apa yang dia omongkan. Oh iya. Loh dia Menko-nya. Berarti itu ada di Nggak bawah. bisa, Pak Mahfud nggak bisa ngeritik pemerintah di bidang Polkam, itu urusannya dia. Loh, enggak dong. Kalau dia mau, kan saya bilang dari awal, kalau dia mau, saya keluar dari kabinet Pak Jokowi karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakkan hukum, tapi saya dihambat oleh presiden. Ngomong gitu. Lihat dong. Fahri Hamzah benar. Dia hanya boleh bilang penegakan hukum itu 5 dan Ganjar juga bilang begitu. Dia harus ngomong, saya keluar ini dari kabinet Pak Jokowi. Ini brengsek kabinet. Saya mau menegakkan hukum dilarang-larang sama presiden misalnya. Sebab kalau dia nggak berani ngomong gitu dan dia tidak keluar, masih ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, ya jadi kayak banci gitu. Masih ada di pemerintahan tapi mengkritik pemerintahan. Keluar dulu dong. Nah sekarang dia udah ngomong dia akan mempertimbangkan keluar. Ya keluar cepetan deh.
Tunggu kapan lagi gitu. Terus ngomong terus gitu kan. Lucu deh, itu bener-bener offside. Nah ini tambahan lagi nih satu. Terima kasih moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, Anda semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Ini kan Anda dengar sendiri kan? Ya ada berapa? 10.000 atau berapa? Pokoknya ribuan lah ya. Yang ngadu ke dia. Ya, karena itu ada aparat yang cawe-cawe lah gitu ya, yang membackingin dan apa. Tindak dong. Kan lu Menko Polhukam, politik, hukum dan keamanan. Kok nggak mampu? Siapa yang menghalangi Anda sehingga tidak mampu? Presiden Jokowi, Kapolri, Panglima TNI. Ngomong aja gitu. Atau yuk keluar dulu, yuk ngomong aja. Saya selama ini dihalangi oleh Presiden Jokowi, oleh Kapolri, oleh Panglima TNI. Ngomong, kalau begini kan lucu. Di-backingin aparat. Tapi ya kalau backing aparat kan lu koordinatornya, panglimanya, hajar dong. Kenapa nggak bisa? Anda yang nggak bisa atau siapa yang menghalang-halangi Anda? Ngomong aja gitu ya, supaya jangan ada dusta di antara kita. Oke, nah ini tanggapannya nih. Bagus nih tanggapan orang terhadap tadi respon Pak Mahfud gitu ya. Kita dengerin. Mahfud bilang, ada berapa ribu orang yang melapor ke Menko Polhukam soal konflik agraria. Kita tanya, dengan laporan itu berapa yang diselesaikan Mahfud MD? Jangan cuma bilang kami menerima. Ada nggak prestasinya? Itu kan bagian dari prestasi dia dan dia mengakui. Berarti apa? Dia mengomentari apa yang dia sampaikan sendiri, apa yang dia kerjakan sendiri. Ini kesesatan yang sangat dalam. Mampus lo, dibilangin ini kesesatan yang sangat dalam. Lah iya, bilang menerima ribuan laporan. Pertanyaannya, sudah menerima ribuan laporan, berapa yang diselesaikan? Disebutin nggak? Jangan-jangan ribuan laporan yang masuk nggak selesai-selesai semuanya. Pertanyaannya, kenapa nggak selesai? Anda yang nggak mampu atau siapa yang menghalang-halangi Anda? Lah Anda Menko Polhukam loh. Gimana Pak Mahfud? Gimana? Aduh, aneh saya nih dengerin gini. Terakhir. Ini cuitan Fahri Hamzah. Wah ini bagus nih. Gak usah cari alasan lain. Mundur itu karena saban hari nyerang kebijaksanaan yang harusnya dipuji. Iya dong, dia harusnya muji dong. Kerjaan dia sendiri di bidang hukum. Ini enggak, dia nyerang kebijakan yang harusnya adalah kebijakan Profesor Mahfud sendiri di bidang hukum. Lah bagaimana katanya ya, saya koordinator, maksudnya ini nyindir Mahfud ya, yang bikin kebijakan 4 tahun lebih nggak ada masalah, baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa 03 maksudnya lah, ya udahlah. Terus semua kebijakan itu saya salahkan, piye? Padahal itu kebijakan yang dia bikin sendiri, sekarang dia salahkan. Lo gimana sih? Jadi menyerang kebijakan sendiri. Iya dong, kan penegakan hukum bidangnya Pak Mahfud. Jadi sudah mulai nangkap kenapa saya katakan semakin offside. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.